Seiring dengan perkembangan industri yang semakin maju seperti adanya electric car, panel surya, dan fuel cell yang mengedepankan sustainability dan green energy, maka dapat dikembangkan alat transportasi laut yang ramah lingkungan dan sustainable. Kapal yang dulunya membuang emisinya ke laut dan udara sehingga sangat merugikan lingkungan, sekarang dapat dikembangkan kapal yang menggunakan air laut sebagai bahan bakar yang emisinya tidak lagi membahayakan lingkungan. Selain itu, kapal yang dulunya perlu berlabuh untuk mengisi bahan bakar, sekarang air laut sebagai sumber bahan bakar terbesar dapat membantu kapal untuk terus melanjutkan perjalanannya tanpa perlu berlabuh untuk mengisi bahan bakar. Dengan perkembangan sistem ini, bahan bakar kapal dapat menghasilkan cadangan air bersih. Dan kapal tidak perlu berlabuh untuk mengisi bahan bakar sehingga perjalanan menjadi lebih efisien. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kami bertujuan untuk membuat bahan bakar kapal yang efisien dan ramah lingkungan dengan menggunakan fuel cell yang memanfaatkan air laut. Sebelum masuk ke desain sistemnya, mari kita bedah sedikit mengenai bagian-bagian penting yang ada di dalamnya, yaitu fuel cell, solar panel, dan proses desalinasi. Melihat strukturnya, fuel cell memiliki anoda yang terbuat dari platinum dan katoda yang terbuat dari nikel, yang mana keduanya dipisahkan oleh elektrolit yang terbuat dari karbon. Platinum berperan sebagai katalis untuk memecah H2 menjadi 2H+ dan 2-emin. Membran elektrolit berfungsi sebagai jalan untuk pergerakan ion H+. Cara kerjanya, gas hidrogen akan masuk ke kutub anoda sehingga akan terurai menjadi H+ dan emin. Elektron akan mengalir melalui rangkaian luar dan menghasilkan arus listrik. Sedangkan ion hidrogen akan bergerak melewati membran elektrolit ke arah kutub katoda. Kemudian, elektron dan ion hidrogen akan berikatan dengan gas oksigen, membentuk molekul air sebagai emisinya. Reaksi yang terjadi pada anoda adalah oksidasi, yaitu H2 menjadi 2H+ dan 2-emin. Sedangkan reaksi yang terjadi pada katoda adalah reduksi, yaitu 4H+ ditambah O2 ditambah 4-emin menjadi 2H2O. Atau secara umum, reaksinya adalah 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Pada elektrolisis, prinsip kerjanya sama, hanya saja proses kerjanya dibalik sehingga menghasilkan H2 dan O2. Selain itu, fuel cell juga perlu diberi dorongan berupa listrik dari luar. Solar panel atau panel surya terdiri dari silikon yang berikatan dengan boron dan fosfor, kaca pelindung, dan logam konduktif. N-type silikon merupakan silikon yang berikatan kovalen dengan fosfor, di mana silikon dengan 4 elektron valensi dan fosfor dengan 5 elektron valensi berikatan sehingga menyisakan 1 elektron bebas, dan menghasilkan muatan negatif. Sedangkan P-type silikon merupakan silikon yang berikatan kovalen dengan boron, di mana silikon dengan 4 elektron valensi dan boron dengan 3 elektron valensi menyisakan rongga pada struktur ikatan sehingga menghasilkan muatan positif. Silikon N-type dan P-type jika disatukan akan menghasilkan medan listrik, sehingga mencegah muatan positif pada P-type silikon dan muatan negatif pada N-type silikon untuk berpindah ke lapisan yang lain. Seperti elektron yang dari N-type silikon ke P-type silikon. Ketika kedua lapisan menerima energi cahaya atau foton, maka ikatan antar atom akan terpisah dan menghasilkan muatan positif dan negatif pada kedua lapisan, di mana muatan-muatan tersebut akan dipindahkan sesuai dengan atribut setiap lapisan dan muatan seperti muatan negatif akan dipindahkan ke lapisan silikon N-type. Kemudian lapisan dihubungkan ke rangkaian dengan logam konduktif sehingga elektron berlebih akan dialirkan dan menghasilkan arus listrik yang dapat diubah menjadi alternatif current jika menggunakan inverter. Sedikit tentang proses desalinasi, terdapat 2 tahap penyaringan pada prosesnya. Yang pertama adalah untuk menyaring kotoran seperti mikroorganisme ataupun sisa tanaman, dan yang kedua adalah untuk menyaring garam yang menghasilkan air bersih dengan cara reverse osmosis. Seperti ini. Inovasi yang digunakan adalah penggunaan air laut sebagai sumber energi utama. Air laut kemudian akan diolah menggunakan proses desalinasi, proses fuel cell, dan proses elektrolisis serta solar panel. Emisi fuel cell juga dapat digunakan untuk air minum atau digunakan ulang. Oleh karena itu, mesin kapal dapat bekerja secara efisien dengan sumber yang berlimpah
Penggunaan emisinya juga dapat bermanfaat bagi para awak kapal. Oke, dari proses-proses ini, kita telah mengembangkan sebuah sistem kapal laut yang lebih efektif dan efisien dari yang sudah ada sekarang. Ini cara kerjanya. Sistem akan menarik air laut dan menyaringnya secara desalinasi, menghasilkan air bersih yang kemudian disimpan dalam tangki H2O. Selanjutnya, H2O akan dipecah menjadi H2 dan O2 secara elektrolisis dengan bantuan listrik dari solar panel. H2 dan O2 akan dikompresi dan disimpan dalam tangki penyimpanan gas hidrogen dan oksigen. Gas yang disimpan ini kemudian akan dipakai lagi sebagai bahan untuk dijadikan energi listrik. Emisi yang dihasilkan oleh fuel cell ini hanya berupa uap air yang kemudian dapat dicairkan dan dimanfaatkan sebagai air minum. Bila sudah penuh, air yang dihasilkan oleh fuel cell ini akan dialirkan ke tangki H2O untuk digunakan lagi. Proses fuel cell ini akan menghasilkan energi listrik yang kemudian diatur dan dialirkan oleh sistem ke mesin kapal. Surplus energi listrik yang dihasilkan akan disimpan dalam baterai sebagai tenaga cadangan.